Gak sulit karena Mbak Eka yakin semua di rumah punya kertas dan alat tulis ya. Jadi nggak harus beli. Ingat, nggak harus beli. Pakai yang ada di rumah. Adanya kalender bekas boleh, ada kardus bekas boleh, ya. Kemudian untuk ini bisa diganti dengan benang yang hitam ini, yang rambut seolah-olah kayak rambut atau alur berpikir. Ini bisa diganti dengan benang, ya. Jadi teman-teman jangan beli-beli. Nah, sekarang teman-teman pakai yang ada di rumah dulu. Oke. Nah, teman-teman, setelah teman-teman nanti bikin, ini bisa bikin kayak bentuknya kepala nih, kepala manusia. Nih, kepala manusia. Bentar ya, Mbak Eka lem dulu supaya nggak jatuh-jatuh. Nah, ini kayak kepala manusia. Teman-teman lihat, simpel aja. Anggaplah ini teman-teman sendiri. Ada lehernya, ada bahunya, tapi kepala bagian belakang kita gambar ya. Nah, di sini teman-teman tuliskan kalau Mbak Eka di sini bikinnya adalah 2 hal positif dan 3 hal negatif. Ya. 2 hal positif dan 3 hal negatif. Bentar ya, sambil Mbak Eka lem dulu nih. Nah, kalau sudah, nih, 2 hal positif dan 2 hal negatif. Nih ya, berbayang dan kebalik dia nih. Yang pertama, Mbak Eka bikin lagi semangat. Yang kedua, lagi seneng. Nih. Yang ketiga, lagi males. Yang keempat, kalau mimpi buruk. Yang kelima, misalnya tidak ada yang mau bermain dengan Mbak Eka. Nah, ini adalah macam-macam emosi atau macam-macam hal yang bisa bikin Mbak Eka jadi emosi. Meskipun banyak yang lain. Contohnya misalnya lagi sakit, atau lagi demam, atau lagi gak dibolehin keluar ya, atau disuruh-suruh segala sesuatu yang kita gak pengen, atau kita sedih karena ngelihat adik kita dijahatin orang lain ya, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Nah, kita buat dulu hal-hal yang mau dibikin solusinya. Jadi karena kegiatan ini adalah pemecahan masalah ya, jadi gimana kalian menghadapi situasi yang gak enak supaya bisa jadi enak. Gimana ketika menghadapi situasi yang enak supaya bisa jadi lebih maksimal melakukan kegiatan positif. Nah, kalian buat dulu. Mbak Eka bikin 5 hal ini. Kemudian kalau udah, ini ditempel aja teman-teman. Ini kayak rambut ya. Ditempel masing-masing. Kalau sudah selesai 5 ya, teman-teman boleh bikin hal negatif semua, boleh bikin hal positif semua, atau dibagi-bagi kayak Mbak Eka gini. Misalnya kayak Mbak Eka 2 positif 3 negatif, boleh juga 3 positif 2 negatif. Terserah kalian, oke? Next, setelah selesai, setelah ini jadi, maka Mbak Eka buat solusinya. Kali ini Mbak Eka coba bikin es krim, tangkai es krim dan es krim seperti ini. Dan ini lagi-lagi tidak beli teman-teman, ambil yang ada di rumah aja. Ini pakai kardus, tangkainya pakai kardus, dan ini kertas. Nah, Mbak Eka tunjukin sekarang. Untuk yang pertama tadi di kepala, Mbak Eka bikin kalau lagi semangat. Oke. Kalau lagi semangat, apa sih yang Mbak Eka lakuin? Tada, lagi semangat. Kalau lagi semangat, biasanya yang Mbak Eka lakuin adalah pertama, membantu orang lain. Nah, ini bisa di rumah. Kalian bisa bantu orang tua, bisa bantuin adik, atau bahkan membantu diri kalian sendiri untuk mengerjakan tanggung jawab. Nah, ini kalau Mbak Eka lagi seneng, biasanya Mbak Eka bantu-bantu orang. Yang kedua, ada olahraga dan bermain. Nah, Mbak Eka paling suka olahraga tuh apa ya? Kalau sejauh ini masih suka yoga dan meditasi. Jadi belum ada kegiatan yang lain karena juga masih terbatas aktivitasnya ya. Kemudian yang ketiga adalah mengerjakan tanggung jawab. Apa sih? Misalnya kayak Mbak Eka bersama kalian. Jadi harus bikinin tugas teman-teman, ngasih semangat, karena juga nggak bisa
belajar dari sekolah ya. Jadi maka kita bikinin tugas kayak gini. Nah, mereka mengerjakan kewajiban. Next, yang kedua. Lagi seneng. Nih, saat mereka lagi senang, maka mereka akan ngobrol dengan orang lain. Boleh ngobrol dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, atau teman-teman bisa ngobrol dengan teman-teman yang lain ya. Kan karena media daring sekarang teman-teman banyak menggunakan fasilitas yang bisa digunakan untuk ngobrol atau untuk kangen-kangenan sama teman-teman di kelas yang lain. Oke? Nah, yang berikutnya kalau mereka lagi senang biasanya mereka main gitar. Nyanyi-nyanyi, main gitar, dengerin suara musik. Teman-teman hobi musik nggak? Nah, teman-teman boleh bikin kayak gini. Next, yang ketiga, selain itu kalau lagi seneng, mereka juga baca buku. Teman-teman bisa buat gini ya. Nah, ini sangat sederhana. Dipikirin kalau lagi seneng, biasanya aku ngapain ya, melakukan hal positifnya. Oke? Nah, next, sekarang ketika lagi males. Kita cari. Kalau mereka lagi males, biasanya karena kecapean atau banyak kerjaan ya. Yang pertama adalah tidur dulu supaya besok bisa mikir lagi, supaya besok lebih sehat nih tidur. Yang kedua jalan-jalan. Nah, ini kalau di Jogja biasanya mereka jalan-jalannya ke hutan pinus. Mungkin teman-teman udah pernah ke hutan pinus? Nah, di daerah Imogiri ya, atau ke pantai atau ke Kaliurang, cari yang hawanya sejuk. Nah, itu jalan-jalan. Yang ketiga adalah melakukan hobi. Ini juga bisa ya, mau apa, misalnya hobi menulis, membaca dan lain sebagainya. Oke, ini yang lagi males. Meskipun malas, kita coba usahakan untuk melakukan hal-hal yang bisa bikin mood kita jadi bagus lagi. Oke? Next, sekarang kalau saat malam hari mereka mimpi buruk. Biasanya kalau kebanyakan aktivitas pikiran, misalnya kayak sekarang ya, kalau kebanyakan aktivitas pikiran itu dan kurang kegiatan fisik, tidurnya suka nggak nyenyak dan suka kayak mau ngigo. Itu kalau mereka ya, kalau kalian pasti beda-beda. Maka kalau mereka mimpi buruk, saat mereka bangun dari tidur, mereka duduk sebentar, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan ya, beberapa kali sampai tenang. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman jangan takut, supaya tidurnya lebih nyenyak. Latihan tarik nafasnya kita sudah belajar. Teman-teman bisa pakai itu di rumah ya. Next, minum air putih kalau sampai kaget. Misalnya mimpi lari dikejar-kejar dan sebagainya. Minum air putih, tetap tenang. Oke, supaya bisa tidur lebih nyaman. Yang ketiga, berdoa dan tidur kembali. Biasanya kayak gitu. Nah, ini biasanya terjadi kalau kita banyak aktivitas pikiran tapi kurang aktivitas fisik. Tapi nggak apa-apa, itu normal teman-teman ya. Nah, yang terakhir, kalau nggak ada yang mau main sama mereka, kadang mereka juga sama seperti beberapa dari kalian yang nonton video ini. Kadang ngerasa, aduh kira-kira besok kalau udah masuk sekolah mereka masih mau main sama aku nggak ya? Atau aku mau mencoba berbaikan sama teman-temanku yang kemarin musuhan sama aku sebelum libur sekolah. Atau karena aku udah lama banget gak ketemu sama semua teman-temanku saat libur sekolah, aku udah gak mau lagi deh main sama teman-teman yang itu aja. Aku mau main sama semua teman yang ada di sekolah. Nah, saat mereka merasakan ini, saat mereka kepikiran ini, maka yang mereka lakukan yang pertama adalah bertanya alasannya. Ini kalau sekarang kepada diri sendiri dulu ya. Kira-kira kenapa ya kemarin kok mereka nggak mau main sama aku? Apakah ada sesuatu yang mereka nggak suka dari aku? Atau ada sesuatu yang buruk dari aku? Ya? Atau apa? Atau mungkin mereka yang katakanlah nggak baik buat aku. Nah, teman-teman bisa bertanya pada diri sendiri. Dan mereka yakin ketika kita bertanya pada diri sendiri dengan tulus, dengan tenang, pasti nanti kita ketemu jawabannya kok. Next, yang kedua, mencari teman baru. Ya,
Nggak usah khawatir teman-teman, dimanapun berada, terutama nih untuk anak-anak kesayangan Mbak Eka di SD Maju Cuada ya. Kalau kalian ngerasa kurang temen atau nggak punya temen, jangan khawatir, kalian bisa buka pertemanan yang baru dengan semua teman-teman lain. Ada teman-teman di sekolah dan bisa teman-teman online. Mbak Eka yakin kalian semua pasti udah main medsos kan. Nah, meskipun nggak semua ya, meskipun nggak semua, tapi pasti udah kenal medsos. Nah, tinggal kalian pinter-pinter deh pilih yang istilahnya seumuran, yang sama-sama masih sekolah di SD, yang bisa bawa pengaruh baik. Mereka yakin kok, kalian udah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Next, latihan introspeksi diri. Oke, misalnya ada yang bilang, aku gak suka main sama kamu karena kenapa gitu ya. Besok lagi jangan diulang. Misalnya karena kamu kalau main sukanya ngajakin yang lain untuk gak berteman sama aku. Oh, ternyata aku kayak gitu ya. Berarti besok lagi aku gak boleh kayak gitu. Nah, karena ternyata gak enak kalau kita gak punya teman suatu saat gara-gara kita suka bikin orang lain jadi nggak ditemenin sama temennya. Nah, tapi itu teman-teman, itu semua contoh yang Mbak Eka alami. Jadi masalahnya Mbak Eka bikin di sini dan solusi jawabannya Mbak Eka bikin di sini dalam bentuk es krim. Teman-teman boleh bikin dalam bentuk lain, misalnya kunci atau dibikin buku ya, sesuai dengan kreasi teman-teman. Oke? Buat teman-teman Mbak Eka di SD Maju Cuada kelas 5 dan kelas 6, sampai ketemu di Google Classroom-nya. Jangan lupa cek sekarang Google Classroom-nya. Oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.